Biasanya awalnya Brio dulu. Brio, HRV, tiba-tiba Jadi- dari apartemen yang gini naik ke yang agak private. Tiba-tiba Mercy, Alphard, cepet banget. Cowok jarang. Bisa sih banyak cowok. Jarang tapi. Jarang, Lebih banyak kecuali cewek. cakep banget ya. Pokoknya setahun di TVRI Nasional itu aku sudah menjadi MC Istana. Oh ini ya berasa gitu. Oh gini nih nyari duit bayar apartemen, Iya, nyari iya, duit iya. nyisihin buat bayar. Oh ini buat makan, ini buat keperluan, ini buat ini. Apalagi kan di TV tahu segede apa sih duitnya? Ya Nggak tahu. kan? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya. Glowing banget mukanya. Nah, kenapa kesana larinya? Gak apa-apa. Mungkin gara-gara bintang tamu kita cakep banget nih hari ini. Oh oke, agak shock gue. Gue agak shock. Siapa Yar? Siapa yang siapa? Bintang tamunya. Jadi balik lagi, gue bawa temen. Orang Palembang, wong Gito Galo. Asik. Makanya lo langsung touch up, glowing gitu. Kenal lagi. Orang Palembang yang gue anggap mungkin dia perantau terus survive di Jakarta. Dan sekarang kayaknya udah sukses ya kalau gue lihat dari Instagramnya. Asik. Ya, sebenarnya gue baru ingat setelah lihat dia, gue tuh beberapa kali acara ternyata ngelihat dia as a MC. Oh, Cuman- lo jadi? Gue jadi kacung kan. Dan Ini seragam lo kacung ya? kan gue jadi kacung. Oh iya, gue baru ngeh gitu. Makanya kita undang si perantau cantik ini. Ay, Kita bawa Regina. terima kasih kakak-kakak. Thank you for coming. Orang Palembang kan? Uang Palembang. Asli? Asli. Masih pacak ya bahasa Palembang? Baca. Ngerti gak? Bisa. Coba. Masih bisa bahasa Palembang. Gitu gak sih? Iya benar. Jadi dia ini MC. Dia mengklaim dirinya MC, terus pembawa jurnalis, pembawa apa tuh acara ya? Sekarang boleh disebut kali stasiun TV-nya? Boleh. Boleh, di SCTV. Ya, namanya CTV. Jadi teman-teman dari Palembang kalau nonton berita di SCTV harusnya udah tahu. Familiar lah. Familiar mukanya. Si Regina. Dan ternyata suaminya teman gua SMA. Satu angkatan. Di bawah. Oh di bawah. Berapa tahun? Ketemu gak sih? ketemu junior gua. Ah oke. Junior. Ya image lo kurang bagus dong nih kalau di depannya Regina. Kenapa tuh? Oh enggak lah. Oh enggak. Itu Rin. Jadi kita menghadirkan sosok yang bertahan dan sukses di Jakarta. Wong Gito Galo. Amin. Coba, lo mau tanya apa? Apa ya? Mungkin yang standar dulu ya, Regina. Kok deg-degan ya? Biasanya dia ini soalnya biasanya dia Dia menginterview nanya ya, orang. dia Iya. nanya. Sekarang ditanya gitu. Aku denger ya, Iya. katanya Regina kesini tuh dibawa sama Helmi Yahya. Benar. Gimana tuh 100 ceritanya? gitu. Coba deh ceritain dikit awal mulanya. Dikit be ya. Dibawa itu jadi emang bener dibawa. Jadi ceritanya dulu itu aku itu di TVRI Sumsel. Jadi awal siaran itu dulu kan di TV lokal dulu. Habis itu baru ke TVRI Sumsel. Nah, di TVRI Sumsel itu waktu itu eranya Helmi Yahya di RUT Ya, jadi di RUT ya. di Jakarta. Kalau nggak salah Helmi Yahya tuh emang juga orang Palembang. Emang orang Palembang. Jadi terus seringlah Pak Helmi itu ke Palembang kan. Biasanya kan di RUT kan ada kunjungan-kunjungan ke TVRI stasiun daerah untuk melihat lah seperti apa stasiun-stasiun daerah itu. Terus ketemulah sama kita. Jadi ketemu aku sama ada partnerku Anggi DJ, wong Palembang Iya. juga. Boleh dong diundang tarik sini. Oh boleh Anggi. Anggi. Langsung ditodong. Jadi ngelihat waktu itu kayak ya ngelihat kita nge-host. Kita kan emang sering partneran kan berdua. Waktu itu momennya ketemu adalah waktu Asian Games. 2018. Asian Games Jakarta Palembang ya kan. Nah, jadi kayaknya cocok nih, maksudnya kayaknya Pak Helmi ngelihat oh nih anak nih berdua nih kayaknya punya potensi gitu kan, maksudnya ayolah kalian pindah ke Jakarta. Terus kita nggak mau
Oh nggak mau Nggak tadinya? mau, kita berdua kompak nggak mau. Ke Jakarta tuh dalam artian TVRI Jakarta. TVRI nasional. Oh, masih TVRI. TVRI nasional. Kita nggak mau karena job kita kenceng di Palembang. Job apa nih? MC. Oh, oke. Jadi kita tuh emang kalau di Palembang dulu tuh setiap weekend itu kayak Sabtu Minggu tidak mungkin tidak ada job. Dulu era itu. Luar biasa. Banyak. Jadi di Palembang ya. Jadi itu tuh di Palembang tuh kayak mau ya wedding, mau event pemerintahan, mau yang acara formal ataupun nggak formal biasanya. Oh berarti Pasti semuanya digas tuh ya? Semuanya digas karena kan ya namanya daerah ya, maksudnya MC-nya juga itu aja gitu. Terus akhirnya kita menolak pada saat diajak itu, kita menolak karena iya Pak alasannya banyak lah, keluarga belum diizinin merantau gitu-gitu, sampai akhirnya belum mau, tapi ada kesempatan ketemu lagi sampai disuratin tuh. Surat dari TVRI Dari nasional. TVRI nasional Disposisi. ditugaskan untuk ke Jakarta bawain Asian Para Games dulu karena kan habis itu ada macam-macam gitu kan. Jadi kayak smooth sih jalannya Pak Helmi tuh nyuruh kita pindah. Caronya ya? Jadi caronya tuh Agak emang halus. agak halus. Jadi diajak nge-host dulu di Jakarta kayak yang untuk event yang 2 minggu, untuk event yang jadi kita bolak-balik ngerasain tuh bolak-balik kayak Senin sampai Jumat di Jakarta, Sabtu Minggu MC di Palembang. Udah sosok artis gitu, gaya banget gitu kan. Sampai akhirnya capek sendiri, ya udahlah ya kayaknya kita stay di Jakarta aja deh gitu. Ujungnya pindah. Sepaket tadi berarti? Sepaket bareng. Oh, jadi sepaket ternyata. berdua emang sama Anggi. Itu tahun berapa? Itu 2018 19 berarti ya nggak lama 2019. setelah. Jadi yang paling aku ingat kata-kata Pak Helmi Yahya itu adalah kau nak jadi MC, ini bahasa Palembang ya. Sehebat-hebatnya kau jadi MC di Palembang, tidak hebat kalau kau belum di Jakarta. Oh, belum menaklukkan Belum nasional gitu. Jakarta. Belum ke Jakarta. Jadi akhirnya kayak ya udahlah, oke Pak, ayo kami ikut pindah gitu ke Jakarta. Tapi beliau berarti juga kayak mentoring juga gitu ya Banget jatuhnya? Kak, jadi aku tuh sampai sempet dapet job pertama dulu di Jakarta nge-MC itu dari saudaranya Pak Helmi Yahya juga gitu. Wedding. Bukan, jadi kayak event kantor gitu, event yang kayak gitu. Jadi itu awal survive lah di Jakarta barengan sama Anggi, terus tinggal bareng gitu-gitu. Tinggal bareng. Oh, waktu itu belum married berarti? Belum, waktu Oke. itu belum married. Terus kayak karena aku kan takut ya kalau tinggal sendiri, terus dari keluarga juga nggak boleh kan, sama Anggi tuh udah kayak saudara, jadi kayak ya udah asal kalian berdua kemana-mana berdua gitu. Jadi kayak udah kita nyewa apartemen gitu bareng berdua kemana-mana berdua. Jadi ya itu sih makanya dulu bisa bertahan, kalau sendiri kayak takut juga. Jadi Anggi lah yang jagain Regina Bener. dari Ya, lelaki-lelaki berdua Jakarta ini. Berdua lah sama-sama saling menjaga. Berdua sama saling Menjaga jaga. Nih Berdua baru laki-laki. nih. Bagus Bestie ya? sahabatannya. Bestie sampai sekarang bestie. Gue baru inget ya, ternyata dia MC ini kakak gue nikahan juga. Serius Kak? Iya. Gue baru inget. Wow. Tapi Tapi di Pusri waktu itu. oh. Iya, gue baru inget. Oh iya. Iya bener. Kakak gue yang pertama. Oh iya. Untung bukan aku MC weddingnya Kak Tiar ya. Oh. Ya udah. Ya gitu lah pokoknya. Jadi itu kisahnya akhirnya pindah ke Jakarta tuh emang betul gara-gara Pak Helmi Yahya yang bawa pindah gitu. Cak Mano merantau di Jakarta ini cewek ya, walaupun ditemenin Anggi merasakan kerasnya Jakarta nggak? Awalnya kan di Palembang tuh mungkin serba udah artis lah. Iya. Datang ke sini nothing. Maksudnya kan Benar. Merasakan banget. Apalagi kan benar kata Kak Tiar tadi, maksudnya di Palembang kan kita udah berasa udah enak ya. Maksudnya bukan artis tapi udah Zona enak, nyaman, maksudnya zona nyaman. udah zona nyaman, ngejob. Udah pasti ada job. Iya Kak, udah pasti ada job, pulang ke rumah mau makan tinggal makan, mau apa tinggal Iya. apa, maksudnya gitu. Di sini Oh, kan berarti keluarga nggak ada yang di sini sama sekali? nggak ada. Wow. Keluarga pun sama Anggi jauh. tadi doang berdua. Iya, Iya, keluarga pun Maksudnya keluarga jauh gitu, saudara. keluarga jauh ada, tapi ya jauh nggak yang Jauh bisa banget. numpang hidup juga Kak, maksudnya gitu Beneran kan. jauh. Iya, maksudnya terus kayak oh ini ya berasa gitu. Oh gini nih nyari duit bayar apartemen, Iya, nyari iya, duit iya. nyisihin buat bayar. Oh ini buat makan, ini buat keperluan, ini buat ini. Apalagi kan di TV tahu segede apa sih duitnya? Ya Nggak tahu. kan? Nggak tahu lagi. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Oke, di TV kan maksudnya nggak yang gede-gede banget ya. Maksudnya makanya kita tuh masih mencari cebongan dengan MC itu. Makanya dulu tuh waktu awal-awal dibela-belain kayak bolak-balik ke Palembang ngambil job. Terus sampai baru dapat job di sini ya baru ditinggalkan lah, bener-bener ditinggalkan Palembang itu sih berasa. Turning pointnya mulai dapat job di sini di mana awalnya?
Udah mulai Butuh banyak berapa dikenal. bulan? Iya, berapa lama jadi MC Duh, lupa hits lagi. ibu kota ini? Pokoknya ada kali ya udah setahun dulu. Wow. Pokoknya setahun di TVRI Nasional itu aku sudah menjadi MC Istana. Wih, MC gila. Istana. Setahun di TVRI Nasional tuh udah dapat job di Istana Istana mana nih? Presiden Bogor. Itu tuh yang ngerasa kayak Coba Arin cek. Oke. Pengen lihat gua. Iya. Cek apa nih Kak? Istana ini berarti pas masa pemimpin sekarang ya? Masa pemimpin sekarang. Jadi kayak itu juga aku berasa yang kayak ya Allah Oh, gitu ini? ya, pengen menangis, pengen. Ini berarti. Apa yang pertama? Bukan yang ini. Oh, bukan. Ini baru-baru Kak. Ini yang aku pin juga sih di profile kayaknya ya kalau nggak salah. Ah, berarti udah sering nih ketemu sama Pak D. Pak D, ya ini yang sendiri nih, yang ini nih. Ini yang pertama kali. Oh, oke. Mana 2020. Oh, ini ya. 2020. Pas Covid ya berarti Ya, ya? pas Covid. Pas Covid masih maskeran dan lain-lain. Ini pertama kali menginjakan kaki di istana. Cak Mano Gin? Budak Palembang yang tadinya cuman mimpinya mungkin sebatas TVRI Palembang dibawa ke Jakarta terus Ketemu orang-orang penting nomor 1 di Indonesia. tiba-tiba bawain acara orang nomor 1 di Indonesia. Deg-degan. Deg-degan dari malam, Deg-degan bisa tidur nggak? Dari malam, parah. Dari malam sudah bener-bener yang aku tuh kan Kak tipe kalau nge-MC tuh emang suka. Nge-MC tuh aku very enjoy gitu. Kalau nge-MC tuh bener-bener suka, yang kadang kalau misalkan mau dikasih rundown mepet tuh oke gitu. Maksudnya karena emang aku suka menjalani dan aku udah tahu nih acaranya akan kayak gimana. Kalau ini maksudnya yang pertama kali tuh udah dari Hamin berapa tuh kayak aku udah ngoret-ngoret, oke gue harus ngomong apa, gue harus gimana ya, ini harus gimana ya, nanti salah nggak ya, apalagi ini waktu itu tuh kan bahasa Inggris kan, Inggris Indonesia, ini tuh bilateral meeting waktu itu. Bisa dia. Bagus berarti. Oh, kalau Inggris Indonesia tuh bukan MC-nya 2 ya? Enggak, jadi waktu itu full Inggris, waktu itu tuh full Inggris, tapi ada kayak translationnya dari yang bahasa Jepang, karena ini tuh kayak waktu bilateral meeting Presiden Jokowi sama PM, kalau nggak salah PM Jepang gitu. Jadi deg-degannya tuh nambah, ditambah pakai bahasa asing, ditambah harus dan Presiden. ini pertama kali dan baru tahu ternyata kalau acara presiden tuh gini. Jadi nanti akan kayak gini. Oh, kita tuh cuma di depan aja, pada saat mereka penyambutan mereka akan ada pertemuan di dalam yang kita juga nggak ada, nggak boleh tahu yang gitu-gitu. Sinyal nggak ada. Nggak ada, iya kan. Jadi itu yang wow gitu. Nggak boleh sembarangan foto-foto. Nggak boleh. Jadi protokolernya ribet banget tuh. Ribet sih. Makanya kalau lo biasanya susah ngubungin gue, tahu kan gue lagi di mana. Yes. Di mana tuh? Gue gak bisa nyebut lagi. Mau belok patah kemana ya? Bisa bingung gue. Gin, tapi balik lagi. Awal mulanya siapa yang ngubungin, gimana? Kayak percaya nggak sih, kayak beneran nggak sih aku disuruh MC ke istana gitu? Dari awalnya dari TVRI. Oh, ditugasin TVRI. Bukan ditugasin Kak, tapi tiba-tiba ada orang istana ngubungin, Mbak Regina presenter TVRI ya gitu, kita mau ada acara ini gitu-gitu. Spesifik minta Regina langsung? Spesifik personal chatnya, bukan ke kantor, Iya. spesifik ke. Jadi terus aku kayak, oh yaudah iya Mbak, di mana acaranya, di Istana Bogor waktu itu gitu kan. Aduh, ke Bogor lagi gitu ya. Jadi terus oke Mas, gini. Jadi nanti kayak gini ya, udah pernah kan? Belum Pak. terus aku langsung ya, tapi aman Mbak, aman dulu, gas dulu. Yang penting bisa ya dulu. Kapan lagi Iya. kan? Terus tapi abis dari situ langsung kak ngomong sama Anggi tuh, Cak Mano gitu kan. Tapi langsung nggak sama gitu. Anggi nih, nggak sepaket. Enggak, tapi ditemenin Anggi ke Bogor Iya. ya. Ditemenin lagi. Terus aku langsung nelpon senior yang udah pernah biasa nge-MC Istana gitu. Waktu itu kan TVRI itu ada beberapa dulu senior yang emang udah biasa nge-MC Istana. Terus aku nelpon kayak, Mas nanti gimana ya? Itu nanti gimana ya? Ini nanti ini gitu. Ya sedikit banyak di briefing, ayo udah oke gitu. Akhirnya ya itu sih. Terharu. Tapi Kalau- sekarang tapi udah sering kan sekarang kalau di istana? Sekarang itu bukan sering di istana tuh, nggak terlalu sering Kak, tapi sering ke acara yang ada tamunya RI 1. Iya. Emang Tamunya. sering lihat. Kalau Lihat aja. berarti kan Regina tadi kan selain Presiden RI kita ada juga nggak kayak pimpinan negara lain gitu?
dari Indonesia atau negara? Dari luar. Oh, dari luar belum sih kalau levelnya presiden. Tadi Perdana Menteri Jepang kan Iya, udah. kalau di itu istana. Kalau maksudnya di acara di luar, kalau ada tamunya presiden-presiden lain belum sih. Kalau kayak Asian Games gitu? Asian Games itu nge-host di studio Oh, I atau see. liputan ke lapangan. Waktu itu. Protokoler yang paling unik tuh apa Gin? Kalau ketemu sama Pak Jokowi itu Presiden. apa yang harus kita persiapkan gitu? Protokoler paling unik ya. Apa ya yang paling unik ya? Atau paling betein lah, ngeselin. Lebaynya nih. Jangan dong. Jangan dong. Tapi jujur ya Kak, maksudnya kalau acara kepresidenan, maksudnya presiden, wapres gitu ya, mereka tuh termasuk orang-orang yang atau on time, maksudnya kalau memang kita tuh di acara tuh di jadwal, misal kita mulai jam 9 nanti Bapak akan tiba 9, ya udah emang bener segitu gitu. Well organized ya. Iya, dan protokol tuh sangat-sangat membantu untuk briefing kita, maksudnya Mbak seperti ini kata-katanya jangan, kadang kan dari IO udah yang ngasih ngasih skrip atau apa tuh sama protokol biasanya akan benerin revisi gitu, dan itu membantu kita banget kan sebagai MC kan yang benernya seperti apa gitu. Terus kayak itu sih yang aku ngelihat kalau bedanya Jakarta sama daerah ya. Maksudnya Palembang dan Jakarta semua tuh well organized kalau di sini, baik IO, baik protokol dan lain-lain. Kalau di daerah dulu aku tuh masih ngerasain yang janjinya acara jam 8 nunggu siapa datang baru mulai kayak 3 jam setelah, 2 jam setelah, itu udah biasa. Tapi nggak tahu, semoga sekarang udah nggak sih. Di mana nih? Palembang khususnya? Dulu di Palembang kan. Berarti banyak ngaret yang Palembang. Kayaknya iya ya. Tapi gimana mau ngaret sih kalau di Jakarta kan emang mereka kan jalannya juga ditutup kayak gitu kan? Karena lebih ini ya, udah lebih tinggi. Lebih tinggi. Iya. Gitu sih. Event paling berkesan sejauh ini maksudnya? Terakhir aja ya, paling deket tuh terakhir yang jadi host HUT RI kemarin. Di IKN bukan sih? Aku di Jakarta. Oh, bukan yang IKN ya? Bukan IKN, aku udah kebagian yang di Istana Merdeka Jakarta. Yang 17 Agustus berarti? 17 Agustus. Kenapa paling berkesan? Jadi ini tuh adalah kalau kita jadi host untuk Istana, untuk kita yang host TV itu tuh adalah suatu pencapaian. Jadi kan biasanya kita kalau aku tuh tiap tahun Kak, dari zaman di TVRI sampai zaman di SCTV di Liputan 6 itu tuh hampir setiap tahun kalau 17-an tuh pasti liputan ke Istana. Tapi kan liputan ke Istana kita di depan kan, paling di Obade atau di mana gitu kan, bukan mainnya ya? Bukan mainnya. Nah ini tuh waktu ditunjuk untuk jadi main hostnya tuh wow gitu kayak gitu kan, maksudnya ini tuh juga orang Istana tuh juga bilang ya selamat ya gitu ya teman-teman. Harusnya kalau diajak 17-an menurut aku sih so far aku ngerasa itu achievement. Lo belum jauh kalau belum nge-MC di Istana. Tapi achievementnya itu berbanding lurus nggak sih Regina sama uang masuk di kantong gitu? Balik lagi ya kalau ya gimana ya jawabnya? Kuncinya itu bersyukur. Ya kuncinya bersyukur. Cukup. Jadi maksudnya kayak apa ternyata tuh kan banyak juga kan kalau penyanyi gitu tuh ternyata malah dapat duitnya tuh dari wedding gitu. Nah kalau misalnya di sebagai jurnalis atau sebagai MC itu tuh sebenarnya paling banyak tuh sebenarnya dapat duit tuh dari mana? MC. Oh dari MC. Oke. Dari MC. That's why presenter TV, maksudnya kita tuh host tuh paling seneng kalau banyak job di luaran. Jadi emang duitnya dari situ. Tapi sekarang emang bisa ngambil job weekdays? Enggak. Oh weekend ya? Justru aku weekend masuk. Aku libur Rabu Kamis, weekdays liburnya. Terus gimana nge-MC-nya? Ya itu Kak dilemanya. Oh berarti yang sekarang waktunya lebih ini ya, yang di TV yang ini? Ya, betul. Jadi kalau di TV lama, di TVRI ini nggak apa-apa sih, maksudnya kalau di TVRI dulu aku memang merasakan aku lebih fleksibel dari segi waktu. Karena dulu aku cuman presenter dan bantu produksi. Datang langsung baca doang gitu? Datang ya paling baca-baca rundown, siaran, habis itu paling bantu produksi, sesekali ditugasin liputan udah balik gitu. Tahu gue kalau TVRI ini.
Ya terus Terus kok tahu ada siapa aja gitu. Emang dia tuh sukanya Dipancing goda-goda ya. gitu loh. Dia mancing Gitu. loh bahkan. terus Ya makanya aku bertahan lumayan lama kan. Aku dari 2014 di TVRI Sumsel, 2018 tadi kan 19 udah ke nasional, sampailah tahun kemarin aku baru pindah ke Liputan Indonesia TV. Jadi memang di TVRI itu lebih fleksibel waktu itu. Jadi aku sampai bisa ya aku hamil, melahirkan, punya anak itu tuh aku masih di TVRI karena masih terus dapat masih fleksibel. masih fleksibel, dapat tawaran ke swasta gitu karena ngerasa kayak oke, aku kayak harus coba gitu kan karena mungkin bukan bosen sih tapi ngerasa butuh di challenge lagi ya namanya tantangan kita baru. tantangan baru tapi ternyata di swasta ini betul-betul full time jadi Oh, jam kerjanya tuh kayak orang kerja kayak gitu. orang kerja dan benar-benar produseran. Oh. Jadi Jadi bikin berita juga dong. semua jadi di semua presenter di swasta itu yang full time itu semua bikin berita, produksi. Kita kan udah produser kan, nge-create acara, bikin apa kayak bikin podcast sendiri, pokoknya menghasilkan sesuatu karya lah gitu. Jadi nggak cuman siaran, justru siarannya tidak terlalu banyak porsinya karena kan semua sekarang udah main ke digital ya. Jadi TV itu slotnya hanya beberapa kali untuk berita, habis itu sisanya kita ya berkarya di YouTube dan bikin apa wawancara atau apa gitu. Oke. Oke. Nah, terus apa? Nggak menarik aja maksudnya. Udah. Iya. Dia bisa survive dan bisa sukses sampai ke istana orang Palembang. Ya, terus kalau misalnya sebagai jurnalis perempuan nih, lo ngerasain kayak ada advantage kah atau malah jadi disadvantage nggak gitu di industri ini? Jujur sih kalau sebagai jurnalis perempuan ya dari eranya dulu mungkin aku ngerasain dari TVRI sampai sekarang di swasta tuh semua sama sih. Maksudnya equal ya, mau jurnalis perempuan, mau jurnalis laki-laki, semua tuh dapat porsi yang sama sih. Tapi Maksudnya sebenarnya kalau di sana sendiri tuh banyaknya didominasi sama laki-laki atau enggak, sama sih? sih. Oh, sama ya? Sama. Sama Jadi benar sama. Jadi apapun ya, kalau mungkin di porsi aku yang dulu reporter ataupun di porsi aku yang sekarang produser sama. Jadi maksudnya kalaupun ditugaskan gimana ya, kalau kita reporter kan ditugasin ke banjir, kemana, ke bencana ya itu sama porsinya. Lebaran nggak pulang ya? Lebaran nggak pulang, sama Kayak porsinya. liputan di pinggir tol lu. Iya itu pernah merasakan semua gitu kan. Orang Jadi mudik dia laporan macet. itu di eranya jadi reporter dulu kan merasakan, jadi kayak semua tuh diberi porsi yang sama, diberi jadwal yang sama, adil aja gitu. Oh, berarti tuh ada kayak jenjang karir juga kah? Ada reporter dulu terus baru apa gitu? Iya, jadi kalau di kalau di tempat sekarang jadi reporter dulu baru produser. Jadi emang reporter dulu baru produser gitu. Nah karena aku udah reporterannya di TVRI, jadi begitu pindah udah langsung produseran, udah nggak ke lapangan lagi gitu. Gila, keren banget. Ini masih bareng si Anggi DJ tuh? Anggi di TVRI masih. Oh, nggak bareng kayak SCTV-nya? Enggak. Oh. Dia Kirain masih sepaket setia tadi. dengan TVRI. Setia. Ya. Karena dia lebih banyak MC pasti. Iri juga ya. Dia masih di itu TVRI. Tapi kalau kayak jadi host, jadi MC gitu tuh lebih nguntungin gak sih sebagai perempuan? Mungkin iya. Aku nggak bisa bilang enggak ya, karena memang ada beberapa acara spesifik pasti minta MC-nya cewek ya, MC-nya cewek. Mungkin kadang-kadang ada beberapa acara yang kayaknya lebih elok mungkin dibawain oleh cewek nih gitu, atau apa gitu kan. Kalau cowok sendiri kan biasanya butuh berpasangan atau yang nggak jarang, iya atau nggak jarang juga kadang cowok sendiri MC. Cuman emang rata-rata tuh kayak banyak juga acara yang MC-nya diminta cewek ya gitu kan. Kadang misalkan kalau aku kayak nggak bisa juga Mbak ada rekomen gak gitu ya, aku kan mau kasih ke temanku, mau kasih ke Anggi kemana gitu kan, pasti kayak tapi dimintanya cewek ya, mungkin yang kayak gitunya gitu. Tapi iya sih kalau acara-acara corporate bapak-bapak tuh mintanya cewek lah, ngapain liatin laki. Coba kenapa? Kenapa? Normal aja, karena kan lebih enak dipandang aja. Maksudnya bukan intensinya kemana-mana ya. Ya lo, terus kan kalau cewek tuh harusnya bisa membawa suasana lebih rame biasanya. Kalau cowok kan Biasanya cowok yang agak kemayu yang kalau bisa bikin suasana lebih rame. ya mungkin. Tetap maunya cewek ya kalau lo. Biasanya tapi ya kalau corporate kayak
ini ada budget MC, cari deh MC. Terutama cewek biasanya. Cewek, iya. Sendiri gitu ya, Sendiri. biasanya gitu. Atau kalau acaranya agak gede baru pasangan ya, gitu-gitu. Ya. Biasanya cari yang agak-agak gimana? Ya agak bagus. Gimana nih? Pernah nggak kamu kayak ngalamin hal-hal yang perlakuan ya, perlakuan tidak tidak enak gitu ya? Digoda-goda. sama Pak direktur gitu? Pernah lagi. Waduh, boleh lah. Aduh. Jadi itu dulu ya, maksudnya awal-awal tuh jadi momen belajar. Maksudnya kan kalau dulu misalkan diajak, oh ya Mbak dari mana gitu kan, masih kita nanggepinnya biasa gitu ya. Terus kayak ujung-ujungnya minta nomor handphone. Ya. Terus ya karena dulu kayak kita masih polos gitu, bukan polos juga, maksudnya masih oh ya udah gitu ya, oh iya boleh Pak ini nomor handphone, oke nanti saya hubungin ya. Kita mikirnya kayak oke nanti dihubungin untuk pekerjaan berikutnya. Tapi ada tuh yang ngechat kayak ayo kita lunch gitu. Bapak-bapak emang. Iya, ada Modusnya. yang kayak kapan nih makan malam gitu-gitu. Terus yang Itu udah nikah belum? Gina? belum nikah. Oh, belum nikah. Masih bisa dong berarti emang. Enggak, aku takut banget dulu Kak. Jadi kayak benar-benar Sabar. Orang lurus ini. aku tuh takut karena nggak tahu ya, pokoknya takut aja. Jadi kayak dulu tuh bener, wah Pak maaf Pak, saya sibuk, saya ini itu gitu-gitu. Jadi kayak nggak pernah terjadi maksudnya. Tapi kalau sekarang tuh lebih ke udah paham nih. Maksudnya kalau yang niatnya nggak enak nih biasanya minta nomor handphone, aku kasih nomor, ini Pak nomor asisten saya silakan gitu. Paham arah si kawan ini mau kemana Iya nih. gitu Pak. Bahkan yang lucu tuh pernah ada. Jadi waktu itu aku ada tugas, nggak sebut daerahnya lah ya. Jadi ada tugas di sebuah daerah. Ini waktu itu jadi ini masih dari TV nih, masih dari TVRI dulu. Jadi tugas di sebuah daerah. Terus ada jadi aku wawancara pejabat daerahnya gitu. Wawancara. Terus kelar wawancara kita sama-sama mau balik ke Jakarta. Jadi, Satu pesawat karena jadi kita bareng, aku rombongan TVRI, si bapak itu sama rombongan. Oh yang itu gini. Apa sih? Terus kayak ya udah kita kan duduk biasa ya di ekonomi kelas di belakang sama orang-orang TVRI, terus dia di depan di bisnis. Terus tiba-tiba ada pramugari nyamperin, Mbak boleh ada permintaan untuk pindah ke depan gitu. Waduh, langsung upgrade-nya di situ tuh. Iya, terus kayak gimana maksudnya Mbak, ngapain pindah ke depan? Iya ada permintaan dari bapak ini gitu, mau duduk di bisnis nggak barengan katanya gitu. Terus kayak aduh enggak Mbak, saya sama orang TVRI ya, Kuliahku, miau. kan, maksudnya Kalau nggak ada mereka mah sikat. enggak juga. Membayangkan berapa jam di pesawat gue mau ngobrol apa nih gitu kan. Jadi kayak enggak Mbak, enggak gitu. Terima kasih gitu bilangin gitu ya. Gitu-gitu sih. Tapi takut nggak sih Gin kayak Takut. nolak-nolak? Maksudnya kayak menolaknya gitu karena bisa jadi Takut. karirnya apa terhambat kah? Siapa tahu lebih cepet nih kalau misalnya. Atau di blacklist dari Iya. daerah itu. Udah nggak usah pakai Gina lagi. Jual mahal kan? Isinya jual mahal. Tapi bener sih abis itu aku jarang ke. Iya. Iya bener sih, bener. Memang itu Iya. terjadi sih. Tapi Siapa MC yang abis itu rutin ke daerah situ? Ya enggak, berarti kan cocok budgetnya. bener sih ada sih. Kan bisa Budget. ternyata si itu ke daerah situ mulu. Oh, tiba-tiba mobilnya ganti. Berarti jobnya banyak. Oke. Tapi nggak semua ya. Maksudnya banyak juga pasti teman-teman MC yang maksudnya udah Yang tahu mau. ya harus seperti apa gitu. Ya yang mau terserah. Tapi banyak juga pasti yang kayak Tapi yang mau banyak. nggak tahu. Nggak tahu gitu. Tapi waktu itu kamu sendiri nggak ada kayak ya takut terus kayak misalnya ya udahlah siapa tahu nih bisa lebih cepet nih naikin karir gitu. Enggak sih Kak. Apa yang Dulu. what's stopping you gitu? Jadi gak tau ya, aku tuh dari didikan keluarga tuh yang cukup keras gitu loh. Maksudnya dalam artian gitu. Aku tuh kan dulu dibesarkan, maksudnya menghabiskan hidup dan hari-hari aku dulu sebelum pindah Jakarta tuh banyak sama nenek aku. Jadi aku manggil ibu. Ibu tuh kalau ngomong tuh bener-bener yang frontal, yang maksudnya kamu jadi cewek, kamu harus gini gitu ya. Maksudnya banyak hal, maksudnya moral of the lesson, yang pelajaran hidup yang dia kasih tahu, maksudnya jangan mau ini cowok tuh gini gitu. Jadi kayak itu tuh udah tertanam aja di otak aku. Jadi kayak aku mau ngelakuin sesuatu tuh pasti udah mikir kayak wah iya lagi nggak deh, jangan takut gitu, jangan bahaya gitu. Jadi emang Udah membentengi diri. udah duluan. membentengi diri duluan untuk Sugestinya udah kuat nih. iya. Pernah nyesel nggak? Kalau nyesel apa? Nyesel kayak menolak aja gitu. Enggak sih.
Mungkin kalau ditawarin kayak ternyata ada amplop-amplop bawah meja kayak dibeliin tas gitu-gitu. Enggak Oh, nggak pernah? Nggak pernah. Kali. Nggak pernah sih itu. Karena tadi udah langsung ditolak di depan. Iya. Ngeri nggak sih? Tapi maksudnya kayak nanti dia kena kasus, kita kena gitu aliran dana atau apa. Iya kan bahaya kan maksudnya. Pinter nih. Iya. Berbahaya gitu. Nah, ngomongin tadi ya kamu sama ibu atau nenekmu itu. Terus aku pengen nanya sih, kalau menurut kamu sendiri tuh modern feminisme tuh apa sih? Modern feminisme tuh kalau di aku sekarang maksudnya yang relate sama profesiku adalah ya menyetarakan ya semua job desk, tugas dan apapun itu gitu ya. Laki-laki dan perempuan punya porsi yang sama, punya kemampuan yang sama gitu ya. Maksudnya jadi tidak memandang gender aja kayak gitu. Jadi lebih ke cewek itu bisa berkarya yang laki-laki bisa juga, ya laki-laki juga bisa gitu. Maksudnya kayak lebih ke kayak gitu aja sih. Setuju nggak? Enggak lah, laki-laki nggak bisa ngelakuin semua yang cewek bisa. Setuju kalau itu. Nggak bisa tuh. Jarang soalnya di Jakarta cowok tiba-tiba ngerantau langsung punya apartemen, punya HRV. Biasanya awalnya Brio dulu. Brio, HRV, tiba-tiba Jadi- dari apartemen yang gini naik ke yang agak private. Tiba-tiba Mercy, Alphard, cepet banget. Cowok jarang. Bisa sih banyak cowok. Jarang tapi. Jarang Lebih banyak kecuali cewek. cakep banget ya. Nah. Ya itu skill-skill cewek yang biasanya udah tiba-tiba dia punya bisnis. Nah itu gue pengen sih ngundang sebenarnya kalau kalian punya temen. Apa sih? Enggak, yang Yang bisnis itu tiba-tiba cepet sukses, banget. Iya. iya. Terus kita bawaannya suzon, ini dari mana sih gitu ya? Ya rezeki. Iya kan. Iya, Gin terus kan dari Palembang balik lagi. Ada enggak sudah ada regenerasi belum anak-anak Palembang yang dibawa ke sini? Relasi maksudnya? Regenerasi. Oh, regenerasi. Ini ada nih bibit MC di Palembang, yuk ke Jakarta gitu. Ya kan Helmi Yahya kan bawa kamu. Iya. Kamu bawa siapa lagi? Kebetulan abis dari Helmi Yahya bawa aku sama Anggi. Itu kelar kan Pak Helminya Yeah, I nggak jadi know, I dirut know. lagi Yeah. kan. Terus kayak aku sama Anggi masih bertahan di situ. Abis itu ya udah memilih jalan masing-masing. Maksudnya aku nikah dan lain-lain gitu kan. Kalau MC Palembang, aku tuh jujur ya, aku tuh ngelihat ada beberapa perantau gitu, maksudnya dari Palembang, tapi nggak spesifik MC. Maksudnya Oke. ada yang influencer juga, ada Ya. yang apa yang pindah ke Jakarta dan survive juga, dan kita seneng ya ngelihatnya ya. Maksudnya sekarang ada gitu. Jadi Cewek cowok? cewek, ada cowok. Masih Brio tadi atau udah Mercy? Terus Dia tetep loh. Kenapa arahnya negatif ya? lo kan negatif. Dia suka ngejudge. Tapi ada sih yang tiba-tiba Suka main tenis gak dia? gitu. Suka main tenis gak jam-jam kerja? Iya Main tenis. lagi. Tiba-tiba main golf. Tiba-tiba branded semua. Iya. Tiba-tiba jam kerja dia, aduh, Di saat kita di depan komputer. iya cie. kan. Mereka lagi tenis, biasanya lagi golf. Kayaknya direktur sih dia. Oh, mau ngundang yang gitu. Nanti aku kasih kontaknya ya. Biarin aja. Aduh, kacau nih. Ya gitu. Oke. Masih sering makan pempek, Gin? Masih nyetok di kulkas. Tuh, nyetok kan, Rin? Yes. Kayaknya- Iya. Dari semua orang Palembang yang datang ke sini pasti nyetok pempek. Nyetok. Dan aku tuh, mama mertua aku tuh rajin ngirim Kak. Jadi kayak Oh. pempek lagi. Pempek masih, Taiwan masih yuk gitu. Jadi sama. terus kayak habis mah, yaudah mama kirim ya, mau yang Iya, mana, merek sama. apa gitu. Terus kirim. Udah Nyokap taruh di gua juga. freezer. Dan tuh bikin sendiri berarti. Biasanya beli. Oh, Kadang beli. ada bikin juga, tapi taruh di freezer gitu. Karena kan lama Kak, bisa berapa Lama. lama kan disimpan gitu. Kan? Lo gak percaya, sepakat gak? Cocok berarti. Cocok. Kemarin beberapa orang Palembang juga lo tanya, ada di kulkas gue ada pempek. Ada. Pasti nyetok, pasti nyetok. Pasti nyetok. Gitu, Cocok. 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 Anak berapa Gin sekarang? Anak 1. Gimana bagi waktu ngurus anak, tetap kerja setiap hari? Capek. Capeknya beneran kayak capek gitu. Umur berapa sih? 2 tahun setengah. Oh, 2 tahun 2 tahun setengah. Duh, belum sekolah lagi. Udah aku sekolah tapi masih yang play base. Ya, kidi-kidi gitu ya? Yang main-main yang seminggu 3 kali gitu masih. Jadi ternyata ya gitu ya, Ternyata apa tuh? punya anak, maksudnya menyenangkan sekali punya anak, tapi ternyata sambil kerja full time, jadi sambil working mom, sambil luar biasa sih, keren sih ibu-ibu yang ibu-ibu bekerja, mau ibu-ibu rumah tangga semua keren sih, karena ternyata emang ngurus anak tuh gila sih. Apalagi pas lihat kita orang Palembang, lihat ke Jakarta,
harga biaya anak sekolah di Jakarta ini, wah kerja deh gue. Ya lu mah masih kerja emang. Maksudnya langsung, wah memang nggak bisa sih. Mau kondo Anda. Tapi jangan salah, aku sering Kak yang udah di fase yang kayak mau kadang kalau lagi capeknya tuh ngeluh ke suami, udahlah Beb, aku capek mau resign. Udah resign aja. Kata laki gue sampai kayak, kamu tuh berkali-kali ngomong mau berhenti tapi belum berhenti gitu kan. Maksudnya kayak ya udah berhenti aja. Maksudnya kata suamiku ya nggak ada yang maksa juga, kamu nggak ada yang nyuruh kamu kerja. Maksudnya daripada kamu nggak happy sih. Cuman ya capek, kadang-kadang kita ada overwhelming. Cuma pengen didengerin aja. Iya. Soalnya kalau bini gue bilang gitu, aku mau resign, jangan kerja. Mau gimana rumah tangga ini kalau kerja. Kebalik lagi. Nggak tahu nih anak 2 mau sekolah di mana. Sekolah sekarang pakai waiting list lagi. Aduh. Banget. Gila, baru umur mau TK udah waiting listnya tuh kayak ada yang katanya baru lahir langsung. Bener Kak, aku kemarin udah ngecek buat SD. Itu antriannya ada sekitar 800 anak. Anjir. Hah, terus kata ini sekolah nih. Terus kita dulu di Palembang sekolah B. Iya kan? Pakai ordal lagi dulu. Itu lu. Dulu kalau di daerah gini Din, mau sekolah mana? Oh ada tuh kawan mama, kawan papa, Iya, kepala sekolah di situ sih. langsung telepon. Anak aku mau sekolah di sini bisa nggak? Ya gini. Daerah ke daerahan. Enggak, soalnya kan nyokap lo emang guru. Jadi koneksinya banyak. Anda punya privilege itu. Anak gua mau sekolah, gua mau telepon siapa? Ngantri lo, semua orang punya duit lagi di sini. Iya lagi. Iya lagi. Lo mau Kalau sekolah mahal aja udah ngantrinya gila-gilaan. Bener no sih. isu sama duit gitu. Iya enggak isu. Iya, enggak. Lo punya sekian, gue timpa lagi lebih tinggi. Iya bener, valid Bener sih. lagi. Oke, disordered. Oke. Disordered. Jadi Jadi disordered tuh apa? Game. games. Jadi basically ini fire questions saja sih Gen. Oke. Jadi kayak ya basically fire questions, jadi nggak usah dipikir, langsung Pikir dong dikit. ya mikir dikit banget tapi jangan panjang-panjang gitu. Ya, silakan. Gua Iya. news anchor atau MC? MC. Oke. Palembang, Jakarta. Jakarta. Pempek panggang lenggang. Kok susah, lebih makanan kok lebih susah ya dibanding pekerjaan ya. Pakai mikir nih baru. Baru mikir ya Pak. Pempek panggang. Coba lu tanya kenapa? Oke, jelasin. Sekarang habis itu Oh, ya Allah. kita minta dijelasin. Oh dikirain udah nih. Ini ternyata terjebak ya. Tadi kan news anchor atau MC, jawabannya MC. MC. Karena sekarang udah punya prioritas lain ya, udah punya keluarga, udah punya suami, udah punya anak. Aku ngerasa lah jadi MC itu lebih fleksibel dari segi waktu. Dari segi bisa milih. Mana yang maksudnya bisa milih, oh ini waktunya oke nih, atau berapa jam cuman acaranya gitu-gitu. Maksudnya lebih cocok buat aku yang mungkin jadi anaknya masih aktif-aktifnya dan memang masih butuh perhatian yang full gitu kan. Ya itu sih. Itu aja sih sebenarnya, simple alasannya nggak news anchor lagi. Kalau MC-nya tuh ada kategorinya gitu nggak sih? Maksudnya MC yang formal, corporate atau informal juga? Gas. Bisa gas semua sih. Cuman kalau mau dibilang lebih enak, sebenarnya lebih enak formal dan corporate ya, karena lebih terstruktur aja, lebih. Oke. Allah, lebih kenceng kan duitnya corporate. So-soan lebih terstruktur. Enggak, bener. Jadi kalau corporate atau formal tuh kita udah pasti tau flow-nya akan gitu-gitu aja kan. Tidak banyak improvisasi yang terlalu. Iya, tapi lebih cuan juga kan? Tergantung. Asik. Gitu. Oke, Apa di tadi Jakarta, second Palembang? questions. Ya, Palembang urus Jakarta. Palembang, iya Jakarta sih. Karena sudah merasa settle aja di sini. Sudah memulai hidup di sini. Sudah. Tapi orang tua masih di Ya masih di Palembang. Palembang. Keluarga tuh masih di Palembang. Sekarang tuh nggak tahu kenapa ya, tetap cinta Palembang sih, full-fullan cinta Palembang. Ya. Cuman kalau balik ke Palembang sekarang udah bingung mau ngapain ya. Ya. Kayak gitu loh, fasenya tuh yang Ya, harusnya kita mulai memajukan Palembang. ayo Kak, maju bersama 2002, Jangan 2029. Emang bahaya. Gue digas balik gue. Kita
Ya boleh lah kontak-kontak ya. Kalau ingin memajukan Palembang, karena Palembang itu luar biasa loh potensinya. Udah kita bahas kemarin Oh udah. di episode sebelumnya. Oh menarik. Oke. Yang terakhir pempek panggang lenggang. Itu lebih ke bingung sih. Mau galak-galo ya? Galau-galau. Di Jakarta ada nggak sih panggang lenggang? Ada. Ada sih ada. Nah tadi yang Regina bilang nyetok, biasanya kita nggak nyetok kayak pempek panggang sama lenggang. Tidak, jarang. Agak tricky Susah, tuh. susah agak awet ya. tricky, agak tricky. Susah awet. Karena dibakar itu kan. Lenggang tuh apa sih? Pempek juga. Pempek juga. Tapi pakai telur gitu. Jadi Kapal kayak selam dong. Jadi kayak pancake ya tapi tebel. Nah, gitu ya. Dibungkus kayak daun, dibungkus daun, dibakar di atas arang. Di atas arang. Nggak pernah tahu sih sama sekali. Oh iya, oke kita kulineran abis ini. Oke, gas. Masa sih? Ajak dong, Kak. Emang lu gak pernah dibawain pempek? Pempek iya, kan itu Oh pempek lenggang. doang. Enggang. Pempek iya, lenggang Dibawain dari enggak. Palembang tadi? Dibawain. Oh. Maksudnya apa sih? Maksudnya oleh-oleh atau makan di sana atau Enggak, makan dia di tuh mana? punya agenda yang lain. Gue tahu banget sebenarnya. Ini gak bisa on cam sebenarnya. Oh iya, Iya, oke. nanti lah kita. Enggak, ini udah gak di-record kok ngomong-ngomong. Bisa, tapi kayak 40 menit sendiri Iya. nanti. Oke, mungkin last question, Lin. Oke, berarti ini last questions buat teman-teman yang nonton sih Kak. Ada nggak pesan-pesan dari Gina nih sebagai jurnalis profesional ya, maksudnya profesional jurnalis buat jurnalis-jurnalis yang TikTok atau sosial media gitu. Oh, maksudnya yang bikin konten kreator gitu ya? Iya, content creator. Yang di Khususnya mungkin orang-orang daerah, nggak Palembang doang ya, yang mau mencoba merantau ke Jakarta, kayak takut biasanya. Oke. Jakarta gue mau jadi apa atau nanti sukses nggak gitu? Coba deh kasih masukan dikit. Pokoknya buat semuanya yang sekarang lagi mau mencoba ataupun lagi berjuang gitu ya, jangan pernah nyerah dan jangan pernah berhenti gitu ya. At least kita udah mencoba dan kita nggak nyesel karena kita udah mencoba daripada kita nyesel karena kita tidak pernah coba itu gitu. Jadi apapun itu, mau konten kreator, mau ala-ala jadi jurnalis, mengabarkan berita sendiri kan banyak ya sekarang yang dari medianya sendiri-sendiri gitu, dari akun pribadi masing-masing. Itu kalian keren loh, maksudnya aku juga pengen melakukan itu gitu kan. Maksudnya keren, udah punya keberanian dan kemauan. Dan buat teman-teman mungkin yang masih di Palembang juga, kalau nyaman di Palembang dan juga kalau karirnya dan lain-lain oke, atau tapi kalau merasa pengen pindah ke Jakarta gitu ya, atau pengen berkarir ekspor lebih, ayo pasti bisa sih. Ayo pasti. Keren loh, orang-orang Palembang tuh banyak banget di sini yang yang survive. Maksudnya kayak aku tuh selalu ngeliat kayak teman-teman aja nih, misal kenal di Instagram kayak baru berapa bulan pindah ke Jakarta kayak wow gitu ya, udah Udah punya keep Mercy up. tadi? Enggak. Oh bukan. Maksudnya Balik lagi. tiba-tiba jadi content creator Kak, Iya. tiba-tiba jadi TikTokers. Maksudnya karena orang-orang Palembang tuh kan biasanya tahan banting ya. Lebih ke mentalnya kuat loh. Ya. Serius loh, maksudnya di Jakarta. Mostly anak daerah tuh lebih Survive. struggle, ya. Iya, maksudnya jadi keren, ayo let's go kita ke Jakarta. Tapi jangan lupa setelah sukses balik lagi. Balik ke di Palembang. Oke, jangan lupa coblos. Aduh, coblos aja. Tapi setuju loh, kita harus kembali ke daerah ya kalau kita Iya, sudah harus sukses balik. untuk memajukan. Oke, Setuju. aku mau sih, ayo. Oke. Oke. Tim ses. Iya. Sukses Kak, ayo Tim ses. doain ya. Tim ses. Tim ses siapa? WT. Oke, mungkin cukup. Gin, mau kasih banyak ya. Makasih Makasih Kak. banyak Thank udah you. Kapan-kapan kita nongkrong lagi sama yang Palembang lain. Oh iya, siap. Boleh dong nanti undang si partnernya Anggi DJ Boleh. kita mau sinkronin ceritanya tadi. Oh, relate gak ya? Iya, jangan-jangan nggak begitu. Oh iya, jangan-jangan ini Ternyata hoax. datang-datang ke sini udah punya Mercy. Iya, jangan-jangan Jangan dia satu Iya. dari yang tidak banyak laki-laki tadi gitu. Jangan-jangan kata Anggi, enggak Kak, dia tuh kesini tiba-tiba udah beliau. Apartemennya udah ya. Apartemennya. Oke, thank you. Oke, thank you, Gin. Sampai ketemu ya. Thank you. Yo.